Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Tetap semangat memuliakan Tuhan di hari ini. Semua sehat, semua kuat, karena kita mempunyai Tuhan Allah yang dahsyat. Amin. Siap memberikan yang terbaik hari ini bagi Tuhan Yesus kita, memberikan sorak-sorai, kembali kita mengucap syukur bahwasanya kasih Tuhan begitu dahsyat dan melimpah atas hidup kita. Mari satu angkat pujian untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan namanya. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kebaikan-Mu yang begitu sempurna melingkupi hidup kami Yesus. Dan biar kami tidak pernah berhenti untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Karena kebaikan dan kasih-Mu yang begitu luar biasa dahsyat dalam hidup kami. Kemanakah aku dapat
Tuhan, kalau ada kami saat ini, detik ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih kalau sampai detik ini kami masih bisa menikmati kasih karunia-Mu, kami masih bisa bernafas, kami masih sehat. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, dan kami sungguh mengucap syukur buat segalanya yang Engkau beri dalam kami Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau sirami setiap hati kami yang kering ini Tuhan. Buat hati kami lebih haus lagi akan Engkau Tuhan. Menikmati kebaikan-Mu, menikmati setiap perbincangan-Mu Tuhan antara Engkau dan kami. Dan biar perkenanan-Mu Tuhan turun atas setiap kami Yesus. Terima kasih, kami siap Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Kami siap untuk dengar-dengaran. Kami siap untuk diubahkan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah pada hari ini. Walaupun kita ibadah tidak bersama-sama di suatu tempat seperti sedia kala seperti biasanya, namun kami mengajak untuk Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah untuk mengikuti bersama-sama, dan kami akan share pada hari ini. Bapak Ibu saudara dalam kasih Tuhan, marilah kita lihat di dalam Injil kita, di dalam kitab 1 Korintus bab 9 ayat 24. Ya. 1 Korintus 9 ayat 24, demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara dalam kasih Tuhan, perikop dalam khotbah saya beri judul berlomba dan jadi pemenang. Bapak Ibu saudara dalam kasih Tuhan, di sini dikatakan bahwa dalam gelanggang pertandingan itu hanya ada satu yang nanti akan memperoleh suatu hadiah. Dalam hari ini saudara, pertandingan beda, perlombaan beda dengan undian. Kalau undian itu tanpa ada suatu persiapan yang khusus, karena undian itu melakukan suatu nasibnya baik, dapat apa yang diinginkan itu terjadi, dan itu pun tidak sesuatu yang harus adakan latihan yang khusus ya. Tetapi dalam perlombaan sesuatu saudara, ini membutuhkan latihan yang secara kontinu, terus menerus diantinnya sampai hari hanya nanti lomba dimulai baru kita melaksanakan. Di sini satu contohnya dalam gelanggang pertandingan lari. Lari kalau kita lihat di dalam pertandingan, misalkan kita lihat di televisi, pertandingan nasional atau internasional yang begitu rupa, luar biasa, pelari-pelari dunia. Itu pun mempersiapkan dirinya berbulan-bulan saudara. Bahkan sampai ada di latihan khusus atau di training center, pemusatan latihan yang khusus untuk memperoleh suatu harapan atletnya bisa memperoleh suatu kejuaraan. Namun dalam hal ini pertandingan iman yang kita lakukan dalam kita mengiring Tuhan, hendaknya kita harus juga mempersiapkan diri, yang mana setiap saat, setiap waktu, setiap hari kita harus belajar, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam hal ini saudara, di sana ada tertulis suatu kalimat yang berbunyi lari begitu rupa. Ya. Lari begitu rupa kalau kita gambarkan dalam suatu kenyataan, ini lari yang sekencang-kencangnya, sekuat-kuatnya, seperti lari dikejar anjing. Bagaimana lari kejar ini? Wah, tidak peduli ada rintangan, terus jalan. Bahkan ada rintangan bisa melompat karena apa? Saking takutnya saudara. Tapi di dalam gelanggang pertandingan ini beda, karena sudah ditentukan waktu dan tempatnya. Tentunya masing-masing individu, masing-masing peserta mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, semata mungkin, dan semua pelari
akan menginginkan suatu hadiah yang utama. Itu yang diharapkan. Yang mana minggu yang lalu Ibu Gembala kita menyampaikan dengan pengharapan sama dengan bangsa yang kuat. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan, ya. Hadapi segala sesuatu apabila ada tantangan, ya, itu merupakan suatu halangan bagi kita, tapi untuk menjadi batu loncatan supaya kita melangkah lebih lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, akan saya sampaikan 3 hal dalam perlombaan iman kita supaya setiap kita menjadi pemenang atau lomba yang lainnya, ya. Kalau menurut dunia itu banyak lomba yang diadakan, tapi hal ini kita untuk memperoleh suatu mahkota kehidupan yang kekal di akhir hidup kita. Yang pertama, saudara, kita harus hidup secara konsisten dan berjuang sampai akhir. Ini. Hidup secara konsisten dan berjuang sampai akhir. Mari kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke 7-8. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk saudara sekalian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Si Tuhan. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan, di dalam hal ini biarlah senantiasa hidup kita ini hidup yang berkenan di dalam Tuhan. Di sini kalau kalian melihat surat Rasul Paulus yang ditujukan pada jemaat di Timotius, saudara, ya, di sini menggambarkan bahwa Rasul Paulus sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia sudah mempersiapkan dengan sedemikian rupa sehingga dapat mengakhiri dengan baik dan mencapai garis akhir yang ditentukan, juga memelihara iman. Jadi 3 poin dari ayat yang ke-7 ini harus kita gambarkan kepada hidup kita masing-masing. Bagaimana hidup kita untuk mengiring Tuhan? Apakah yang diberikan pada kita itu sudah kita responi dengan baik? Setiap saat, setiap waktu kita harus merenungkan firman Tuhan, dan pada hari-hari Minggu pasti kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Oleh karena itu mari kita belajar bersama-sama untuk saling, ya, satu diantaranya saling mengasihi, saling memberkati, saling mendoakan, sehingga hidup kita hidup yang berkenan di dalam Tuhan. Di dalam ayat 8 demikian firman Tuhan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari-harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepadamu, kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini di dalam iman tidak hanya Rasul Paulus di sini untuk perorangan yang akan mencapai atau mendapat mahkota, tapi bagi kita semua. Itu jelas, melainkan juga kepada semua orang. Berarti untuk saudara dan saya, namanya semua orang yang ingin mencapai suatu mahkota. Kalau di dalam kehidupan orang dunia, mahkotanya berbeda, saudara. Nanti akan jelaskan lebih lanjut lagi. Oleh karena malah kita di dalam persiapan-persiapan itu tentunya ada tantangan rintangan, tapi itu merupakan suatu batu loncatan bagi kita supaya kita tetap di dalam fokus apa yang kita sampaikan supaya nanti bisa tercapai dengan baik. Iman kita tetap kita bangun, ya, di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita harus mampu menguasai diri. Di dalam penguasaan diri sangat penting sekali dalam kita mengiring Tuhan. Yaitu ini ada di dalam buah-buah roh, tapi tidak akan saya jelaskan, bagi kita semua. Kita lihat di dalam 1 Korintus 9, kita kembali pada ayat yang pertama tadi. 1
1 Korintus 9 ayat yang ke-25 firman Tuhan demikian, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini dalam kehidupan kita, kalau orang dunia dia mencari sesuatunya untuk memperoleh mahkota yang fana, itu sifatnya sementara. Di dalam hidup kita mengiring Tuhan, kita semua nanti akan menginginkan suatu mahkota yang kekal, abadi, selama-lamanya, tidak akan berubah. Kalau kita berkenan hidup kita di dalam Tuhan. Bagaimana hidup kita berkenan dalam Tuhan? Kita harus menyenangkan Tuhan. Ya, kita jaga diri kita masing-masing, kuasai perkataan kita, perilaku kita, perbuatan kita. Hendaknya kita menjadi teladan, apalagi dalam keluarga. Seorang figur ayah ini adalah dibutuhkan oleh keluarga. Istri juga saling mendukung, ya, anak-anaknya saling menghormati, satu keluarga ada hubungan yang harmonis, sehingga itu yang diminta Tuhan, yang diharapkan supaya tetap menjamin atau menjalin hubungan yang harmonis dalam keluarga, sehingga satu sama lain saling bisa mengingatkan dan menguasai diri masing-masing untuk berbuat yang sebaik mungkin. Yang kedua, saudara. Yang ketiga, saudara. Jadi yang pertama ini secara konsisten berjuang sampai akhir, dan yang kedua adalah kita harus mampu menguasai diri. Ya, Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan, yang ketiga adalah kita harus mempergunakan waktu yang sebaik-baiknya. Bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada ini? Karena Tuhan menyediakan waktu kita 24 jam. Apa yang harus kita perbuat, kita lakukan di dalam hidup ini mengiringi Tuhan. Mari kita baca di dalam kitab Efesus 5, saudara. Efesus 5 ayat yang ke-15 dan 16, demikian firman Tuhan. Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunalah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Peringatan bagi kita semua di hari-hari yang jahat ini, atau di hari-hari ini, bagaimana kita untuk memanage waktu yang disediakan Tuhan bagi kita. Apakah waktu kita itu gunakan untuk berfoya-foya, berhura-hura, ya, melakukan perbuatan yang tidak berkenan, melampiaskan hawa nafsu dan kepuasan saja. Tapi di sini malah kita perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal kalau kita lihat di dalam kamus besar dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia, itu menggambarkan sukar mengerti. Orang bebal itu, ya, tidak cepat menanggapi sesuatu. Kalau diajak ngomong dia blank, sepertinya memerdekakan, tapi dia tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh lawan kita bicara, ya. Tidak cepat menanggapi dan kurang berpikir secara tajam, ya. Ini kalau di dalam kamus bahasa Indonesia. Tapi dalam arti di dalam Alkitab, ya, orang bebal ini, ya, hampir sama, ya, sulit untuk bicara, atau boleh dikatakan, mohon maaf, ini orang bodoh. Maka marilah kita, saudara sekalian, kita mengasah terus di dalam kehidupan kita. Kita gunakan waktu yang ada ini untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan hendaknya hidup seperti orang arif. Orang arif itu orang yang bijaksana, orang yang pandai, orang yang cerdas. Ada sesuatu dia cepat menangkapnya, sehingga bisa meresponi dengan apa yang mereka hadapi, apalagi dan lawan bicara kita. Jadi memang segala sesuatu yang respon kita bagaimana. Belum kita diajak bicara dengan baik, mendengarkan hal yang baik, tapi respon kita negatif, maka hasilnya juga negatif. Itu menjadi suatu hambatan bagi kita. Sebab kita tetap hidup ini hidup yang selalu memperhatikan
tentang tingkah laku kita dalam keluarga, saling mengingatkan satu di antaranya. Sehingga di dalam hal yang saya sampaikan 3 hal tadi menjadikan suatu pedoman bagi kita, yaitu supaya kita tetap hidup, ya, harus hidup secara konsisten dan tidak berubah-ubah, artinya fokus kepada satu tujuan, dan kita harus mampu menguasai diri masing-masing dalam segala hal, ya. Yang ketiga adalah pergunakan waktu sebaik-baiknya sebagai orang yang hidup di dunia. Jangan seperti orang sahabat kita memperoleh mahkota yang fana, tapi kita berusaha di akhir hidup kita nanti mahkota kehidupan yang kekal yang diberikan Tuhan kepada kita. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang saya sampaikan, hendaknya ini semua menjadikan suatu kekuatan bagi kita, menambah wawasan kita untuk mengiring kepada kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas segala apa yang kami dengarkan pada hari ini. Biar nanti apa yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadikan berkat bagi kami semua, dan malah kita bersama-sama minta kekuatan pada Tuhan, anugerah daripada Tuhan dan kemampuan, sehingga kami bisa melampaui segala perbuatan atau segala tingkah laku kita dalam kehidupan ini untuk mencapai suatu tujuan yang disediakan Tuhan, mahkota kehidupan yang kekal. Tapi di situ banyak tantangan dan rintangan. Oleh karena itu tantangan rintangan adalah satu batu loncatan bagi kita untuk menuju lebih baik lagi, melangkah lebih baik bagi Tuhan. Ternyata itulah Tuhan yang menjadi kerinduan kami. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, biar senantiasa apa yang kami dengar, kami lihat ini menjadikan kekuatan bagi kita, dan berkati semua hamba-hamba-Mu yang ambil pelayanan dalam ibadah ini Tuhan. Berkati keluarganya masing-masing, masa depan anak-anaknya juga yang berkati, jodoh mereka juga berikan yang terbaik bagi mereka, sehingga nama Tuhan saja dimuliakan. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami pada hari ini Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, bahkan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada kesempatan saat ini. Mari kita tetap berlomba-lomba untuk kita tetap memelihara iman kita di dalam Tuhan, karena saya percaya kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Puji Tuhan, kami sampaikan terima kasih buat pelayanan hambanya Pak Teguh Cahyono yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati Pak Teguh Cahyono sekeluarga. Dan sebelum kita doa berkat, saya akan sampaikan beberapa pengumuman untuk sepekan minggu. Bagi hidup berkuasa selamanya, Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, Dia berkuasa. Bagi hidup berkuasa selamanya, Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, Dia berkuasa. Puji Tuhan, itu yang dapat kami sampaikan untuk pengumuman sepekan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa sekali lagi. Bapa, kami bersyukur buat saat ini oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena pemeliharaanmu sampai hari ini kami boleh ada Bapa. Terima kasih, tidak henti-hentinya hati kami selalu bersyukur dan bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk keluarga kami, terima kasih untuk pekerjaan yang Tuhan percayakan, pelayanan yang Tuhan percayakan sampai hari ini kami boleh melakukan dengan anugerah kekuatan yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih, Tuhan memberkati
tim musik yang sudah melayani Engkau, juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Saat ini kami percayakan setiap apa yang kami lakukan pagi hari ini hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka senantiasa ada di dalam perlindungan dan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, begitu juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di Shalom Ministry, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga, usaha pekerjaan mereka. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami percayakan dalam kuasa perlindungan Tuhan, dimanapun mereka berada, baik yang di kota Banyuwangi, di luar kota, bahkan yang di luar negeri Tuhan, kami percayakan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Dimanapun umat-Mu berada, Engkau senantiasa ingatkan kasih-Mu dalam setiap kehidupan mereka, ingatkan pengorbanan-Mu dalam setiap kehidupan mereka, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Kasih setia-Mu, pertolongan-Mu, mukjizat-Mu, kuasa-Mu menyertai setiap kami yang setia taat kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat saat ini Tuhan. Biar kendaraan kemenangan-Mu menyertai setiap kami, umat-Mu yang selalu mengandalkan Engkau Bapa. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, Tuhan memberkati setiap apa yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan Bapa. Terima kasih Tuhan, yang sakit oleh kuasa bilur-bilur Yesus sembuh, yang mengalami beban berat saat ini, kuasa-Mu turun, kekuatan yang daripada Engkau mengalir atas setiap mereka, sehingga mereka tetap kuat, tetap kokoh di dalam iman pengharapan mereka di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk ibadah saat ini. Tuhan sudah pimpin dari awal pertengahan sampai akhir. Semua kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa, bahwa setiap kami hari-hari ini untuk kami semakin dekat, semakin kuat, semakin teguh di dalam kami mengiring dan melayani Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, hari-hari ini semakin jahat, tetapi kami tahu bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan senantiasa Engkau berikan kekuatan yang baru Bapa. Kebajikan kemurahan-Mu menyertai setiap kehidupan kami yang setia melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk saat ini. Bapak Ibu Saudara kekasih, angkatlah kedua tangan-Mu dan arahkanlah pandangan-Mu kepada Tuhan. Setelah Engkau beribadah saat ini, terimalah segala doa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari putranya Tuhan Yesus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.